Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, James Willow. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang berulang tahun ke-65 pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kita doakan semoga Bapak Insinyur Joko Widodo semoga diberikan kesehatan, kelancaran, serta diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Apalagi sebentar lagi beliau akan berkeliling seluruh Indonesia untuk menyapa teman-teman yang ada di daerah. Untuk itu sekali lagi mari kita doakan semoga Bapak Joko Widodo diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Mbah Sengkuni Amin Rais. Jadi ternyata Mbah Sengkuni Amin Rais juga ikut mengomentari mengenai penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Tapi teman-teman, Mbah Sengkuni ini malah menyalahkan pihak kepolisian atas penangkapan ini teman-teman. Katanya pihak kepolisian sudah berbuat zalim dengan menangkap Roy Suryo dan juga Tifa. Dan yang lebih parah lagi dari ucapan Mbah Sengkuni ini teman-teman, dia menyalahkan Pak Prabowo. What? Dan juga dia mengancam Pak Prabowo teman-teman. Katanya kalau seandainya Bung Bowo, katanya dia panggil Bung Bowo, kalau seandainya Bung Bowo ini masih meneruskan kezoliman hukum ini, maka ingat prahara politik yang akan menimpa Mas Bowo itu sendiri katanya. Dan dia juga mengatakan bahwa kalau seandainya Bung Bowo mau ambruk bersama Gibran, maka teruskanlah kezoliman demi kezoliman ini. Tapi jika tidak mau ambruk, dengarkanlah pendapat saya, kata Mbah Sengkuni teman-teman. Dengarkan pendapat saya katanya. Lagian siapa juga yang mau mendengar pendapat lu Sengkuni? Dulu kan Pak Prabowo sudah pernah mendengar pendapatmu 2 periode. Apa yang Pak Prabowo dapat? Kalah, keok. Dan Pak Prabowo udah kapok mendengar pendapatmu, nggak ada yang benar. Ketika Pak Prabowo sudah tidak bersamamu lagi Mbah Sengkuni, maka Pak Prabowo berhasil memenangi Pilpres 2024. Itu berarti Mbah Sengkuni lah yang membawa kesialan bagi Pak Prabowo. Paham? Nah teman-teman, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan pendapat dari Mbah Sengkuni atau komentarnya mengenai penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Kita dengar teman-teman, ini agak lucu ya. Nih, video singkat ini saya tujukan terutama untuk saudara Prabowo, Presiden kita, dan juga untuk orang-orang yang selalu berada di lingkaran istana yang mengerumuninya. Bung Prabowo, Polda Metro Jaya menurut hemat saya telah melakukan kezaliman atas Roy Suryo dan Tifauzia. Keduanya telah melakukan penyebaran informasi yang tidak benar karena menuding ijazah Jokowi palsu. Tuduhan itu dianggap fitnah karena dalam analisa Polda Metro Jaya ijazah Jokowi itu asli. Dia belum pernah melihat yang asli, Mbak. Sekarang kedua tokoh itu berada di ruang tahanan Polda Metro untuk kemudian kasus Mas Roy dan Ibu Tifa akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, Bung Bowo, kalau Anda biarkan kezaliman hukum ini tumbuh merajalela, tunggu saja prahara politik yang akan Anda hadapi.
Jadi penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan Roy dan Tifa menurut saya merupakan pinnacle of injustice. Itu menurutmu Sebuah puncak kezaliman. Di mata saya dan banyak rakyat Indonesia, Anda telah menjadi presiden yang zalim dan sekaligus takabur. Preferensi saya itu adalah Al-Quran, kitab suci yang sudah berusia mendekati 500 abad, yang tetap otentik, tidak bisa dipalsukan walaupun hanya satu ayat atau satu kata sampai hari kiamat kelak. Bahwa Allah SWT tidak menyukai manusia yang zalim tertera dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Juga Allah SWT tidak menyukai manusia-manusia yang takabur, sombong, atau cuma itu tertera di dalam surat An-Nahl ayat 23. Artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai manusia-manusia yang sombong, arogan, atau jumawa dan takabur. Jadi kalau Anda, Bung Bowo, ingin ambruk bersama Gibran, teruskan kezaliman Anda dan ketakaburan Anda. Kalau Anda ingin pendapat netral, dengarkan pendapat Hotman Paris di Tribunnews. Video berjudul Hotman komentari penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa beberapa jam yang lalu. Jadi sekian saja, saya punya masukan untuk Anda, Bung Bowo. May Allah curse you. Itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan pendapat dari Mbah Sengkuni Amin Rais. Jadi dia kekeh menuduh pihak kepolisian dan juga Pak Prabowo bermain dalam kasus ini. Padahal kalau misalkan Pak Prabowo mau, udah dari dulu ini ya. Tapi kan Pak Prabowo nggak mau intervensi mengenai hukum. Tapi sekali lagi si Mbah Sengkuni ini selalu menuduh pemerintah ikut campur dalam kasus Pak Jokowi ini, teman-teman. Dalam kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi ini. Kurang ajar sekali, bahkan dia nggak segan-segan menuduh Pak Prabowo berbuat zalim. Coba bayangkan. Ya Allah, ini aki-aki ini kapan matinya ini. Akhirnya kan orang-orang juga berprasangka jelek kan terhadap Mbak Amin Rais ini. Karena apa? Karena tingkah lakunya sendiri, teman-teman. Coba dia ini congornya tuh diem gitu ya. Ini selalu ngoceh terus di kanal YouTube-nya, nggak berhenti-berhenti. Dan ocehannya itu nggak ada yang terbukti sama sekali. Inilah yang dilakukan oleh Mbah Sengkuni ini dan dipercaya oleh pengikut-pengikutnya. Jadi sama-sama sengklek. Mbah Sengkuni sengklek, pengikutnya lebih sengklek. Kalau seandainya Roy Suryo dan Tifa itu nggak bersalah, nggak mungkin ditahan, Mbah. Nggak mungkin. Ini udah jelas-jelas dan ada buktinya, ya. Masih aja dibela orang yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Itu namanya Mbah membela kemungkaran. Mbah katanya paham banget mengenai agama. Tapi yang gitu-gitu aja nggak tahu gimana sih. Hanya karena kebencian terhadap Pak Jokowi, Mbah malah mengabaikan kebenaran fakta yang ada. Itu karena kebencian Mbah terhadap Pak Jokowi. Dari dulu kan Mbah benci terhadap Pak Jokowi. Ya, jadi intinya Mbah Sengkuni ini dari semenjak Pak Jokowi yang jadi wali kota, gubernur dan presiden, dia nggak berhenti mengkritik, bahkan bukan hanya mengkritik, tapi menghina keluarga Bapak Joko Widodo. Inilah yang dilakukan oleh Mbah Sengkuni karena hatinya sudah begitu berkarat dan sudah tidak bisa diobati lagi, kecuali mati. Kemudian teman-teman, di video terakhir ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk ngakak bareng. Karena video yang akan saya tampilkan ini merupakan kumpulan video-video kocak karya netizen.
Ini menyangkut penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Jadi netizen kita ini kan sangat kreatif sekali ya teman-teman. Dia bisa buat video ini versi AI ya. Jadi sekali lagi ini versi AI, tapi sangat lucu sekali teman-teman. Kocak pokoknya. Dan kita melihat juga ada yang sedang bersedih. Ya, jadi ada yang sedang bersedih atas penahanan Dr. Tifa. Siapa itu? Mari kita saksikan videonya. Nih. Sok betantang petenteng, giliran ditantang kayak misalnya lewat. Di belakang bacotnya luar biasa. Iya, ini masih ini ya, pemanasan. Nanti kita akan melihat siapa sosok yang paling sedih atas penahanan Dr. Tifa. Iya, yeah, boy. Tunggu ya teman-teman, nanti ada yang sangat kocak sekali, sangat lucu sekali. Dulu kan galak banget ya, sampai-sampai mendatangi makam segala. Akhirnya strategiku berhasil. Iya. Masuk penjara. Iya. Dan Tifa bisa bersamaku selamanya. Refli, lupakan aku Nah, karena ini, aku memilih ini. Roy. Nih, Kami akan hidup bersama di rumah baru kami. bersedih. Iya. Netizen bisa aja ya teman-teman ya. Walaupun ini versi AI, tapi dia kemas sedemikian rupa sehingga bikin perut kita pekel. Ini ceritanya sedih nih teman-teman. Iya, udah bawa bunga tuh. Mudah-mudahan lagunya nggak dihapus. Itu dia teman-teman. Kadang-kadang main hapus aja tuh, jadi hilang lucunya. Mudah-mudahan nggak dihapus ya. Paling pinter ini soal ini ya netizen kita ya. Yo, ini Om Tom. Yo, ngambek sama pintu. Kau apa cita-cita? Ini mirip. Kalau mirip, ada yang cita-cita jadi polisi, tentara. Oh, sini paling. Ah, dia malu teman-teman. Coba kita dengar apa cita-citanya. Apa cita-cita kau? Pantesan ya. Cita-cita ini jadi penjahat teman-teman. Itu ya, kocak ya teman-teman ya. Ini merupakan kumpulan video dari para netizen ya. Jadi bukan saya yang edit ini teman-teman, netizen seluruh Indonesia. Jadi mereka ini kan sangat kreatif sekali ya. Kalau ada hal-hal yang konyol, langsung para netizen ini gercep untuk membuat versi AI-nya. Aduh. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dan kita update lagi nanti perkembangan mengenai ulang tahun Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.